Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Rifki dengan NIM 23810701105 dari kelas PGMI 5D. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisis kasus pembelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah yang berada pada daerah pesisir pantai atau pesisir laut. Fokus pembahasan adalah pentingnya pembelajaran IPS yang kontekstual dan berbasis lingkungan lokal, serta rancangan pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL. Kasus ini relevan karena lingkungan sekitar sekolah kaya akan aktivitas ekonomi pesisir namun belum terintegrasi secara optimal dalam pembelajaran IPS. Nah, judul saya yaitu adalah pembelajaran IPS kontekstual berbasis lingkungan pesisir dalam materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. Dilanjut yaitu ada di sini. Bentar. Oke. Di sini ada pentingnya pembelajaran IPS kontekstual. Nah, pembelajaran IPS kontekstual sangat penting bagi siswa MI karena IPS tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana membentuk pemahaman sosial, sikap, dan keterampilan hidup. Nah, pembelajaran IPS yang dikaitkan dengan lingkungan lokal membantu siswa memahami konsep IPS yang konkret, secara nyata. Nah, bukan sekedar hafalan saja. Nah, bagi siswa MI yang berada pada tahap operasional konkret, pembelajaran akan lebih bermakna jika dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari yang mereka alami, yang dirasakan secara langsung seperti lautan atau pantai yang di pesisir itu. Nah, terus selanjutnya itu adalah dampak terhadap perkembangan kognitif. Nah, pembelajaran IPS berbasis lingkungan pesisir mendukung perkembangan kognitif karena konsep ekonomi dan sumber daya alamnya tidak bersifat abstrak. Nah, siswa dapat memahami kegiatan produktif, distributif, dan konsumsi melalui aktivitas nelayan, tambang ikan, dan pengolahan hasil laut. Nah, dengan melihat langsung contoh nyata di lingkungannya gitu, siswa lebih mudah membangun pemahaman konseptual, melakukan pengamatan, pengelompokan informasi, serta menarik kesimpulan sederhana sesuai tahap perkembangan berpikir. Nah, dilanjut ada pembentukan sikap sosial dan ekologis. Pembentukan sikap sosial ekologis yaitu adalah pada pembelajaran kontekstual juga berperan penting dalam pembentukan sikap sosial dan ekologi siswa. Nah, melalui pembelajaran IPS berbasis pesisir tadi, siswa belajar menghargai profesi nelayan, memahami kerjanya sama dalam masyarakat pesisir, serta menumbuhkan sikap peduli terhadap kelestarian laut dan sumber daya alam. Nah, siswa tidak hanya memahami bahwa laut menghasilkan ikan, tetapi juga menyadari pentingnya menjaga kelestarian laut seperti terumbu karang ataupun lain-lain gitu. Nah, tetapi juga menyadari pentingnya menjaga kebersihan laut, tidak merusak ekosistem gitu, dan menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Nah, dilanjut. Peningkatan motivasi dan makna belajar. Nah, pembelajaran yang dekat dengan kehidupan siswa dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, siswa akan merasa bahwa materi IPS relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, ketika contoh yang digunakan adalah lingkungan pesisir tempat mereka tinggal, siswa menjadi lebih antusias, aktif bertanya, dan terlibat dalam diskusi. Nah, makna belajar IPS pun meningkat karena siswa menyadari bahwa apa yang mereka pelajari bukan hanya untuk ujian, tetapi untuk memahami kehidupan sosial dan ekonomi di sekitarnya. Nah, terus selanjutnya yaitu adalah dampak negatif jika tidak kontekstual. Apa dampaknya? Nah, jika pembelajaran IPS tidak kontekstual, siswa cenderung hanya menghafal materi tanpa memahami maknanya. Nah,
Materi menjadi terasa lebih jauh dari kehidupan mereka, seperti jenuh, seperti abstrak, seperti di luar imajinasi mereka gitu. Nah, materi menjadi terasa lebih jauh tuh dari kehidupan mereka gitu, sehingga motivasi belajar itu menurun gitu. Nah, selain itu juga siswa tidak mampu mengaitkan konsep IPS dengan realitas sosial di lingkungannya. Misal, buku paket itu ada pada pertanian misalkan. Di pertanian itu gak ada kan pesisir laut. Nah, gak bakalan bisa merealisasikannya ke kehidupan mereka masing-masing gitu. Nah, dalam jangka panjang, pembelajaran IPS ini yang tidak kontekstual berpotensi gagal membentuk sikap sosial, kepedulian lingkungan, dan keterampilan berpikir kritis siswa madrasah ibtidaiyah. Terus selanjutnya yaitu adalah tujuan pembelajaran IPS atau CTL. Nah, ini metode tadi CTL. Nah, tujuan pembelajaran IPS dalam konteks ini, konteks CTL itu, dalam konteks TTL itu agar siswa mampu, ada beberapa kriterianya. Yang pertama yaitu adalah mengidentifikasi jenis kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. 2. Menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam laut secara bijak. Nah, 3. Menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan pesisir. Dan 4. Yaitu adalah mengaitkan kegiatan ekonomi dengan kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Nah, tujuan ini dirancang agar sejalan dengan karakteristik siswa madrasah ibtidaiyah dan konteks lokal pesisir. Terus dilanjut, skenario pembelajaran tadi CTL itu. Pertama kan ada pendahuluan. Nah, di tahap pendahuluan guru membuka pembelajaran dengan pertanyaan pemantik seperti pengalaman siswa melihat nelayan atau tambak ikan di sekitar rumah mereka. Gurunya mengaitkan jawaban siswa dengan materi kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Seperti contohnya, anak-anak di sini orang tuanya ada yang nelayan tidak? Nah, begitu. Jadi nanti ada tanya jawab di situ. Jadi kayak asik nih guru nih gitu. Terus, guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa memahami arah kegiatan belajar yang akan dilakukan. Terus, selanjutnya itu adalah skenario pembelajaran inti. Nah, kegiatan inti pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan CTL ini dengan memanfaatkan lingkungan pesisir sebagai sumber belajar. Siswa diajak mengamati gambar, video, atau melakukan pengamatan sederhana terkait aktivitas nelayan, tambak ikan, dan pengolahan hasil laut gitu. Siswa bekerja dalam kelompok untuk berdiskusi jenis kegiatan ekonomi, alat yang digunakan, serta manfaat sumber daya laut bagi sekitar masyarakat atau bagi masyarakat gitu ya. Terus ada komponen CTL lengkap dan konkretnya. Nah, yang pertama, nah kan tadi lengkapnya itu ada 7 komponen yang konkret. Nah, yang pertama nih ada yaitu konstruktivisme. Nah, apa itu konstruktivisme? Yaitu adalah siswa membangun pemahaman sendiri melalui pengalaman mengamati aktivitas ekonomi pesisir. Nah, konstruk kan membangun, tripisme berarti kan sendiri gitu. Nah, gitu. Terus inquiry. Nah, inquiry. Apa itu inquiry? Yang kedua, itu adalah siswa mencari informasi tentang proses penangkapan ikan dan pengolahan hasil laut melalui diskusi dan pengamatan, seperti menjaring ikan di laut gitu. Nanti hasilnya dapatnya berapa, terus nanti diteliti gini-gini. Nah, itu adalah pengolahan hasil laut. Nah, dan langsung pengamatan. Terus yang ketiga itu adalah bertanya. Nah, guru dan siswa saling bertanya untuk memperdalam pemahaman. Misalnya nih tentang manfaat laut dan dampaknya jika rusak. Nah, misalkan dampak terumbu karang di laut rusak, maka akan gimana? Nah, maka rumah ikan itu bakalan rusak gitu, atau enggak ya bakalan kemana-mana gitu. Jadi si ikan ini tidak ada
rumah untuk berteduh gitu. Terus selanjutnya itu adalah 4 ya. Nomor 4 itu adalah learning community. Nah, siswa ini apa nih? Siswa belajar dalam kelompok dan berbagi pengalaman tentang lingkungan pesisir. Terus yang selanjutnya nomor 5 yaitu adalah modeling. Nah, guru memberikan contoh cara mengamati dan menganalisis kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Nah, gitu. Jadi berikan contoh banyak pada siswa agar si siswa itu terinspirasi kayak imajinasinya kuat atau enggak secara langsungnya gitu, kayak gini ya kegiatan ekonomi masyarakat pesisir tuh seperti jual beli ikan ataupun apa gitu yang ada di pesisir gitu. Terus yang keenam yaitu adalah refleksi. Siswa menyampaikan kembali apa yang telah dipelajari dan makna pembelajaran bagi kehidupan mereka. Terus nomor 7 yaitu yang terakhir yaitu adalah penilaian autentik. Nah, penilaian dilakukan melalui observasi, diskusi, dan hasil kerja kelompok, bukan hanya tes tertulis saja gitu. Jadi melakukan observasi secara langsung ke laut atau ke pesisir pantai apapun itu, terus mereka diskusi di sana dan hasil kerja kelompoknya diserahkan ke guru, bukan hanya tes tertulis saja, tapi tes lisan, tes apapun itu yang mereka pahami. Terus dilanjut ada skenario pembelajaran yaitu penutup. Nah, karena tadi udah CTL lengkap dan konkretnya, terus intinya sudah, nah maka langsung penutup. Nah, pada penutup, guru bersama siswa menyimpulkan hasil materi pembelajaran. Guru menekankan pentingnya menjaga sumber daya alam, laut, dan menghargai pekerjaan masyarakat di pesisir pantai, seperti nelayan gitu. Siswa diajak merefleksikan manfaat pembelajaran bagi kehidupan sehari-hari. Nah, terus selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang diambil dari materi yang saya jelaskan yaitu adalah pembelajaran IPS kontekstual berbasis lingkungan pesisir sangat penting untuk meningkatkan pemahaman, sikap sosial, dan kehidupan lingkungan siswa madrasah ibtidaiyah. Pendekatan CTL memungkinkan pembelajaran menjadi lebih bermakna, relevan, dan sesuai dengan karakteristik siswa. Oke. Terus selanjutnya yaitu ada penutup dan refleksi calon guru madrasah ibtidaiyah. Sebagai calon guru, amin ya ini mah ya. Sebagai calon guru madrasah ibtidaiyah, saya menyadari bahwa pembelajaran IPS harus dirancang sesuai dengan konteks lingkungan siswa. Nah, guru memiliki peran strategis dan dalam menjembatani materi ajar dengan realitas kehidupan peserta didik agar pembelajaran IPS benar-benar bermakna. Nah, bermakna membentuk karakteristik siswa. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi yang telah saya paparkan tadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau kurang mungkin dari saya, kalau lebih dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.